Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky. Pada kali ini saya akan mempresentasikan perancangan sistem pendeteksi kebakaran dini berbasis Arduino pada lingkungan perumahan Bumi Mutiara Blok JG, yang dimana untuk kali ini sebagai UAS dasar sistem kontrol yang akan saya lanjutkan dengan mempresentasikan hasil dari penulisan. Yang pertama, pendahuluan. Kebakaran merupakan salah satu tragedi yang datangnya tidak dapat diprediksi, di samping tidak diinginkan oleh masyarakat juga sering tidak terkendali apabila api sudah besar. Kejadian kebakaran sangat membahayakan dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kebakaran dikategorikan sebagai salah satu bentuk bencana menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis BNPB 2012. Latar belakang dari penulisan ini adalah daerah perkotaan pada saat ini dapat diindikasikan padat penduduk, di mana hal ini dapat dilihat dari jumlah pemukiman penduduk yang sudah tidak teratur, sehingga hal ini hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan khususnya kebakaran. Kebakaran terjadi akibat kelalaian manusia ataupun faktor alam. Permasalahan yang banyak terjadi akibat kebakaran ini adalah keterlambatan petugas pemadam kebakaran, sehingga akibat yang ditimbulkan dari kebakaran ini adalah kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang bekerja secara otomatis ketika ada sebuah indikasi kebakaran. Nah, pada penelitian ini, sistem yang dirancang adalah sistem pendeteksi kebakaran dini yang bekerja secara real-time, sekaligus dapat memberitahukan titik lokasi kepada petugas pemadam kebakaran. Jadi latar belakang yang saya ambil itu adalah kebakaran yang biasa terjadi pada pemukiman padat penduduk. Pada pemukiman padat penduduk tuh biasanya ketika terjadi kebakaran itu masyarakat panik sehingga tidak sempat memberitahukan lokasi kejadian pada pemadam kebakaran. Biasanya untuk eh, memberitahukan pada petugas pemadam kebakaran itu mungkin diperlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi ketika api sudah menjalar sedemikian rupa baru dihubungin ke petugas pemadam kebakaran. Tujuannya adalah membuat sistem pendeteksi kebakaran dini bekerja pada lingkungan tertentu yang padat penduduk. Yang kedua, mengaplikasikan sistem integrasi antara sensor dengan modul Arduino sehingga menciptakan sebuah sistem yang bekerja secara otomatis. Novelty atau pembaruan dari jurnal ataupun penelitian sebelumnya. Dari Yulia Darnita, Aldino Diskris, Rosali Toyib. Notifikasi sistem pendeteksi kebakaran mampu bekerja secara real-time pada aplikasi mobil dan web tanpa dipengaruhi oleh jarak. Perbedaan dengan yang ditulis pada saat ini adalah penggunaan aplikasi notifikasi internal berupa aplikasi buatan yang dapat memunculkan notif pop-up pada handphone ataupun gadget yang lain. Yang kedua ada Dodon Yendri, Wildian, Amalia Tiffany. Pendeteksi kebakaran dapat bekerja dengan baik apabila diberikan perlakuan suhu di atas 350 derajat. Sensor asap pada prototipe alat pendeteksi kebakaran dapat bekerja dengan baik apabila diberikan perlakuan asap di atasnya. Perbedaannya, penggunaan sensor yang lebih sensitif sehingga memungkinkan mendeteksi panas lebih dari 100 derajat Celcius. Pada penelitian sebelumnya itu 350 derajat baru mendeteksi ada indikasi. Di sini kita coba untuk menggunakan sensor yang dapat mendeteksi di atas 100 derajat Celcius. Yang terakhir, Muhammad Farhan, Ekosulismo. Penggunaan audio TOA pada sistem notifikasi kebakaran berbasis Arduino. Sedangkan kita penggunaan logic controller pada telepon rumah sehingga dapat menelpon nomor darurat. Nah, dalam kali ini logic controller yang kita pakai yaitu dari Salcom. Untuk blok diagramnya, blok diagram pada kali ini MI9 dan LF35 akan mendeteksi ketika terjadi indikasi, lalu akan diproses pada Arduino. Setelah itu dari proses Arduino akan mendapatkan output berupa notifikasi alarm,
terus secure atau keamanan yang berada pada lingkungan tersebut sebagai penanggulangan pertama, yang terakhir ada petugas pemadam kebakaran setelah mendapatkan notifikasi alarm. Ada beberapa flowchart yang dapat dilihat di presentasi kali ini. Yang pertama studi pustaka, yang kedua perancangan perangkat lunak, yang tiga perancangan perangkat kelas, yang keempat pembuatan perangkat lunak, yang kelima simulasi perangkat lunak, setelah itu pembuatan perangkat keras, menggabungkan perangkat lunak dan perangkat keras, uji coba pengambilan data, kesimpulan, dan selesai. Adapun blok diagram, mohon maaf sebelumnya jika tidak terlalu terlihat. Yang pertama di sini kita mulai, yang kedua sensor standby atau inisialisasi, yang ketiga ketika ada sinyal input atau ada indikasi ataupun ada suatu perubahan suhu yang signifikan pada lingkungan tertentu, sensor akan mendeteksi. Ketika itu berupa sinyal asli, sensor akan mengirimkan data message pada output GSM modem ataupun Telkom. Setelah itu GSM modem ataupun Telkom mengirim pesan berupa lokasi dan titik api pada data pemadam kebakaran. Di sini untuk sensor dan Arduino itu sudah di label atau sudah dialamatkan, jadi titik-titik tersebut ada di mana. Jadi ketika sensor tersebut mendeteksi, yang dideteksi adalah titik lokasi sensor tersebut. Nah, ketika sudah terindikasi bahwa itu sinyal asli, pemadam kebakaran menuju titik lokasi api dan melakukan pemadaman api selesai. Selanjutnya, ketika mendapatkan sinyal palsu ataupun tidak terjadi kebakaran, mengirim alarm notifikasi pada security setempat. Jadi ketika alarm itu atau sensor itu mendeteksi, akan mendapatkan dua. Ketika itu sinyal asli, dia akan mengirimkan. Ketika itu sinyal palsu, di dalam post security itu akan terdapat sebuah panic button ataupun sebuah LED yang ketika di sensor itu terdeteksi atau mendeteksi suatu kejadian, LED tersebut akan menyala kedap-kedip. Terus yang selanjutnya, pengecekan langsung ke tempat. Ketika lokasi kejadian itu dia mengecek kejadian, ternyata sinyal aslinya berupa api, berarti sebagai penanggulangan pertama, security atau secure tempat tersebut akan melakukan tindakan pencegahan. Jika yang dirasa ternyata itu bukan api yang besar ataupun bukan sinyal asli, security tersebut akan mereset kembali sensor yang sudah menyala. Jadi akan dilakukan standby kembali atau inisialisasi kembali. Seperti itu untuk diagram flowchart-nya ataupun proses dari perjalanannya. Cara kerja alat. Untuk hardware, cara kerja di rancangan dilihat dari hardware yang melakukan sinkronisasi awal berupa power on pada setiap sensor yang telah dilakukan setting awal. Lalu melakukan inisialisasi tahap awal pada modul Arduino untuk mengecek apakah sensor telah terdeteksi pada modul Arduino sehingga alamat dapat disesuaikan dengan titik sensor. Nah, jadi sensor-sensor yang akan diinstal pada perumahan padat penduduk itu sudah memiliki alamat-alamat tersendiri. Akan dipasang di mana, akan dititikkan apa, dan akan berupa apa sensornya, apakah itu foto sensor, ataukah itu heat sensor, ataukah itu gelas sensor, ataupun pecah barang. Terus cara kerja software, cara kerja rancangan dilihat dari software, di mana dengan melihat program dari alat. Di mana ketika sensor mendeteksi adanya suatu perubahan suhu yang signifikan, yaitu di atas 100 derajat, maka sensor akan melakukan direct contact pada kabel yang menuju modul Arduino. Pada tahap ini, Arduino akan melakukan inisialisasi alamat titik sensor yang menyala dan melakukan automatic messaging pada terminal gateway dan pengiriman data pada gateway publik yang mengarah pada aplikasi notifikasi otomatis. Jadi ketika sensor itu melakukan direct contact, dia langsung terdeteksi oleh Arduino. Arduino menginisialisasi alamat mana yang melakukan direct contact terhadap Arduino. Setelah itu akan melakukan pengetikan pesan secara otomatis dan setelah itu akan dikirimkan melalui terminal gateway. Berikut adalah daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.